Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan melakukan konfigurasi alamat IP manual di Ubuntu Server. Saya sudah menjalankan server virtual kita di VirtualBox Ubuntu 20.04. Di sini kita bisa lihat konfigurasinya. Kita memiliki tab network ya. Kita memiliki dua interface yang kita aktifkan. Yang pertama itu adalah NAT. NAT ini artinya jaringan dari atau network card interface dari Ubuntu virtual kita ini langsung terhubung ke network fisik kita. Di kondisi ini adalah WiFi dari laptop ini, sehingga Ubuntu server kita ini bisa terhubung ke internet. Kemudian yang kedua, adapter kedua ini kita hubungkan ke host only adapter ya, dengan nama VBoxNet 0. Jadi ada dua interface, bisa kita lihat di sini. Host networknya, kita membuat sebuah virtual network atau satu subnet ya untuk masing-masing VM itu bisa terhubung dengan host kita atau laptop kita. Oke, kita sudah hidupkan servernya. Saya coba login. Oke, clear. Ini saya gunakan interface langsung dari VirtualBox-nya ya, tidak kita remote, karena keperluan kita adalah melakukan konfigurasi IP. Takutnya nanti setelah kita ganti IP, jika menggunakan remote, koneksi kita akan terputus. Oke, pertama kita bisa cek IP kita ya, IP spasi A untuk all. Jadi kita ada 3 NIC ya, NIC network interface card. Yang pertama loopback, yang kedua ini adalah NAT kita, jaringan NAT dengan nama biasanya di Ubuntu itu atau Linux itu dinamakan berbeda. Jadi ini namanya ENP0S3. Dan yang ketiga kita punya NIC lagi namanya ENP0S8, yang ini adalah host only adapter atau network interface card yang terhubung dengan komputer host kita ini atau laptop kita ini. Di sini bisa kita lihat kita mendapatkan IP DHCP ya, defaultnya dari VBoxNet yang dari sini tadi. Kita dapat IP dinamis dari ini, DHCP-nya enable ya. Nah, kita akan mencoba mengganti alamat IP dari DHCP ini menjadi statik ya, atau menjadi statis. Biasanya kita tidak memerlukan perubahan IP ya dari dinamis ke statis, namun ada kondisi tertentu kita harus melakukan set manual alamat IP-nya atau statis ya. Biasanya untuk kondisi LAN di jaringan kantor, lokal, atau sekolah lah mungkin ya, atau mungkin rumah. Misalnya untuk media server, file server, kan IP-nya harus tetap ya, tidak bisa diganti, atau kalau di set dinamis nanti susah untuk mengaksesnya kembali. Jika misalnya dimatikan kemudian hidup lagi, servernya mendapatkan IP yang berbeda. Nah, itu kondisinya. Oke, untuk mengganti alamat IP dari server Ubuntu ini menjadi statis, kita menggunakan istilahnya adalah NetPlan ya. Seperti ini tulisannya. Jadi sejak Ubuntu 17.10 hingga yang ke sekarang, hingga ke berikutnya ya, itu menggunakan NetPlan sebagai
network management tool ya, atau untuk mengelola jaringan atau interface atau network di Ubuntu. Jadi NetPlan ini menggunakan file namanya YAML ya, singkatan untuk Yahoo Markup Language kalau tidak salah. Ini menggunakan format YAML untuk mendeskripsikan alamat IP. Oke, untuk konfigurasi NetPlan-nya itu ada di sini di etc kemudian NetPlan. Jadi bisa kita lihat ls-al ya untuk melist semua file atau folder yang ada di dalam folder NetPlan ini. Kita menggunakan Ubuntu server, jadi sudah ada satu installer ya. Bisa kita cek dulu vim 0-nya. Jadi ini kita bisa dilihat ini adalah file YAML-nya. Jadi dia ditulis menggunakan format YAML, Yahoo Markup Language. Bisa dilihat kalau yang network interface card yang pertama kita itu terhubung ke NAT, modenya NAT, sehingga dia juga mendapatkan DHCP versi 4 ya. True ini artinya NIC ini menggunakan konfigurasi DHCP. Begitu juga dengan network interface card yang kedua itu juga menggunakan DHCP atau alamat IP-nya dinamis ya, dibuatkan dari DHCP server. Untuk mengganti menjadi statis, maka kita harus ganti konfigurasi ini, kita edit ya. Tadi saya bukanya belum menggunakan sudo, kita keluar lagi. Jadi kita buka dengan sudo supaya kita bisa merubah konfigurasi YAML-nya ini. Oke, kita tekan I untuk berubah mode ke mode insert di editor vim ya, mengarahkan ke env0 s8. Oke, DHCP versi 4 nya untuk interface kedua ini kita set menjadi no. Kemudian kita tambahkan sebuah key baru, namanya adalah address. Jadi untuk memberikan alamat ya, atau alamat IP addresses, kita masukkan 192.168, kita samakan saja ya supaya kita bisa akses dari host 99 kita kelasnya, kemudian misalnya kita buat 100. Nah, kemudian network masknya 24. Kemudian juga kita harus set gateway-nya. Titik 2. Kita masukkan alamat IP gateway, biasanya adalah alamat IP dari DHCP servernya. Ini ya, 1. Ini dari config yang di sini. Ya, default gateway-nya. Kemudian untuk DNS-nya kita masukkan key namanya name server. Titik 2. Kita masukkan address-nya. Misalnya untuk ini array ya, jadi untuk array ini kita masukkan dalam kurung. Misalnya kita masukkan saja DNS-nya Google. Oke, kemudian setelah kita selesai, jadi ini kita ganti yang interface kedua ini dari DHCP true menjadi no, dan kita set alamat IP-nya manual. Ini indentasinya harus diperhatikan ya. Jadi dia menggunakan sistem
tab atau tabulasi, ini bisa kita besar lagi ke sini atau kita putar. Oke, memang segitu arahnya. Intinya ada beda tab ya, kalau ini bisa dilihat ada 2 tab, ini bisa kita alihkan ke sini. Oke, name servernya juga. Jadi ini menandakan address ini adalah bagian dari name server dan alamat IP ini adalah bagian dari addresses. Oke, kita tekan di keyboard escape untuk keluar dari mode insert kita di editor vim. Kemudian kita ketik titik 2, kemudian W untuk menulis atau menyimpan perubahan, kemudian Q untuk keluar dari editor vim ini. Oke, sudah berhasil disimpan ya di written. Selanjutnya kita apply dengan netplan-nya, sudo netplan apply. Sepertinya ada yang salah ya, salah format sepertinya namanya. Kita coba edit lagi, intinya harus ada spasi ya. Tekan I untuk edit, kemudian kasih spasi, sedikit lagi, titik 2, WQ, kita ulang lagi untuk netplan-nya, unknown key gateway. Oke, ada yang kurang, gateway-nya juga harus kita spesifikkan, gateway 4 ya. Sedikit lagi, Q, apply. Name server juga ada yang kurang. Name server ini seharusnya menggunakan S ya, servers, karena bisa jadi name servernya lebih dari 1. Ini sepertinya juga S-nya cukup 1, addresses, WQ. Jadi ini config-nya atau file config-nya memang benar-benar strict ya. Key dan value-nya harus sesuai format. Kita netplan apply lagi. Oke, sudah bisa kita cek lagi IPA. Nah, sekarang bisa dilihat yang network interface yang ketiga ini ya, kita sudah mengganti IP-nya menjadi 100. Sebelumnya 105. Jadi kita ganti menggunakan statik ya. Jadi ini bisa kelihatan dinamisnya sudah hilang. Kalau yang kedua ini kelihatan ada dinamik. Yang ketiga interface unik yang kedua kita itu tidak ada lagi kata dinamiknya. Jadi sekarang bisa kita coba dari sini ping ya ke 100 ke 92.1.99.100. Oke, sudah apply ke server virtual kita. Dari sini juga bisa kita ping DHCP server kita. Oh, sepertinya tidak bisa ya, menjadi karena ini adalah virtual networknya dan tidak ada gateway ya, karena kita gateway-nya di yang IP 10 ya, IP yang ini 10.02.15. Bisa kita cek lagi dengan perintah IP, kemudian addr, kemudian show dev nama network interface-nya tadi INP0S8 ya. Oke, ini alamat IP-nya 99.100.
state-nya up, VLAN-nya tetap 1000, ada alamat IP, network mask dan sebagainya. Jadi demikian cara kita melakukan konfigurasi alamat IP Ubuntu server 20.04 di VirtualBox kita ini menggunakan NetPlan ya. Jadi konfigurasinya tadi ada di etc, kemudian NetPlan ya. Oke, semoga memberikan manfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.